Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwani rahimakumullah, saya membuat video ini tepat pada malam Jumat, di mana di kalangan orang-orang dewasa ini biasanya ketika ngobrol ngerumpi itu paling asyik itu ketika disinggung terkait dengan urusan percintaan. Izinkan saya membahas sedikit urusan percintaan, ya. Seringkali saya sendiri ya yang masih muda ketika ketemu dengan teman-teman itu, walaupun mereka sudah menikah, mereka juga asyik ketika mengobrol tentang menikah, apalagi tentang wayoh, basa Jawa nih. Wayoh itu poligami. Walaupun sebagian perempuan, ya, sebagian istri-istri, para istri itu kurang senang melihat obrolan-obrolan semacam ini, ya. Tapi tenang saja wahai para istri, ketika suami Anda, ya, itu kok kadang-kadang ngobrol atau guyon, bercanda tentang menikah lagi atau poligami, sebenarnya itu hanya murni candaan belaka, ya. Jarang sekali orang yang benar-benar benar-benar bertekad kuat, ambisius untuk menikah lagi. Itu enggak. Jadi para istri santai aja, lebih-lebih kalau suami Anda yang ekonominya pas-pasan, ilmunya pas-pasan, tampannya pas-pasan. Jadi ini santai aja, mbak-mbak ya. Ini santai aja, jangan keburu emosi gitu ya, khawatir suami mau menikah lagi. Dilihat aja, kalau suaminya ekonominya pas-pasan, kayaknya nggak mungkin deh menikah lagi, atau wajahnya pas-pasan atau ilmunya pas-pasan. Lalu apa yang diandalkan, ya? Membagi kepada satu istri saja istrinya kurang puas, apalagi dibagi-bagi kepada orang lain. Cuma gini, saudaraku, yang penting kita tahu ilmunya dulu lah, ya. Mau dilakukan silahkan, enggak ya silahkan, karena ini tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau menikah lagi, monggo. Yang enggak karena setia dengan satu istri, bagus juga, gitu ya. Udah, yang penting pesan saya itu tahu ilmunya dulu. Urusan praktekin poligami itu urusan belakangan. Seringkali banyak ya di video-video itu viral orang menikah ya 4 sekaligus, ya, kemudian ditempatkan satu rumah, gitu kan. Ini yang saya tanyakan, apakah mereka menggunakan dasar-dasar fikih atau tidak dalam praktek keseharian mereka itu, ya. Bisa jadi mereka itu hanya memanajemen sesuai dengan akalnya sendiri. Misalkan istri 4 dijadikan dalam satu rumah. Ini sebenarnya dalam fikih itu tidak boleh, ya. Istri lebih dari istri 2 atau lebih itu kok dijadikan satu rumah, ya. Karena dikhawatirkan, mengapa nggak boleh? Karena dikhawatirkan akan tabaghut, ya. Ulama-ulama mengatakan akan terjadi tabaghut. Tabaghut itu ya semacam permusuhan atau kecemburuan, gitu ya. Jadi nggak enak ketika di dalam satu rumah, apalagi ketika malam Jumat main bersama-sama, ya. Artinya apa? Melakukan sunnah Rasul, melakukan hubungan suami istri bersama-sama dalam satu tempat, dalam suatu kamar. Ini kurang etis. Padahal tuntunan fikih, ya, itu membuat beberapa istri dalam satu rumah aja itu nggak boleh. Karena ada kekhawatiran, ya, tabaghut tadi, kekhawatiran saling cemburu, saling saling musuhan, kurang akur, kurang akrab, gitu ya. Nah, ini
ulama-ulama mengatakan demikian. Ya. Padahal ini orang-orang dahulu loh, apalagi orang-orang sekarang. Ya. Orang-orang dahulu aja dikhawatirkan begitu, yang lebih terkenal solihah, apalagi orang-orang sekarang, gadis-gadis sekarang. Ya. Itu tidak boleh jadikan satu rumah. Yang kedua pun tidak boleh menggilir dalam satu malam. Ya. Tidak boleh menggilir dalam satu malam. Alasannya kenapa? Di dalam Fathul Mu'in atau Tuhfatul Muhtaj, kalau nggak salah di sana dijelaskan, khawatirnya karena kesulitan membagi waktu. Ya kalau memang bisa tepat waktu 2 jam gitu ya. Istri 3 berarti 6 jam. Ya 2 jam tepat. Kadang-kadang namanya manusia itu nanti di istri yang muda itu 5 jam, istri yang tua-tua 5 menit. Ini ya, khawatirnya kan begitu. Loh, tapi kan Rasulullah pernah tawaf atau mengelilingi atau menggilir istri-istrinya itu dalam satu malam. Nah, untuk itu famahmulun biridohunna. Ya, famahmulun dzalik biridohunna. Itu dimungkinkan karena istri-istrinya itu saling meridhoi. Jadi satu malam dibagi untuk beberapa istri itu, mereka itu saling ridho. Ya kalau memang istri-istri Anda yang lebih dari satu itu kok saling ridho, ya silahkan. Tapi alangkah baiknya ikuti para pendapat fuqaha, ulama fikih, jangan menggilir dalam satu malam. Anak-anak muda itu pada bertanya, apa mungkin satu laki-laki itu mampu hubungan suami istri sampai 4 kali satu malam? Begini Mas, jadi aturan menggilir, taksim, ya, menggilir itu bukan melulu orientasinya seksual atau hubungan biologis, ya. Tapi menggilir itu sebenarnya tujuannya adalah menghibur istri. Supaya apa? Supaya tidak kesepian. Bisa bercanda kayak, bisa ngobrol apa keluhan-keluhan istri kayak. Nggak harus hubungan seksual atau hubungan biologis. Paham ya? Jadi pikirannya jangan menggilir itu maksudnya kumpul suami istri. Enggak ada keharusan kumpul suami istri. Yang penting menggilir di situ adalah menghibur. Terserah yang membuat istri itu terhibur bagaimana, ya terserah istri. Ya. Itu intinya. Jadi semoga ucapan saya ini ada manfaatnya, ya. Barangkali antum ya kelak juga ditakdirkan oleh Allah mempunyai istri yang banyak. Diamini silahkan, enggak silahkan. Yang penting ilmunya harus tahu dulu. Sebab apa? Mungkin Anda memang bisa memanajemen keluarga sendiri. Tapi alangkah baiknya manajelah keluarga sesuai dengan tuntunan Rasul, mengikuti ulama-ulama fikih. Contoh saja berdoa. Berdoa itu ada doa yang maksur, ya. Doa yang pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, dan ada doa yang pakai kata-kata Anda sendiri. Ya Allah, Allahumma njaluk duit, Allahumma sugih, Allahumma makbul. Itu kata-kata Anda sendiri, tidak mengikuti bagaimana cara berdoa menurut Rasulullah. Yaitu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Akan tetapi sunnahnya, bagusnya adalah ikuti, ya, doa bagaimana Rasulullah mengajarkan Anda berdoa. Ya, seperti doa supaya cepat bisa bayar utang, ada doanya. Beri doa masuk rumah, ada doanya. Ya, jadi doanya itu enggak enggak ngawur sekarepe dhewe. Ya sah-sah saja. Akan tetapi ketika kita berdoa kepada Allah ada attitude. Maka dari itu biasanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi itu tidak lepas dari pujian-pujian kepada Allah, istighfar kepada Allah, enggak langsung to the point. Ya Allah njaluk duitnya. Enggak. Baiklah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.